Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat merasakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita sampai detik ini juga. Selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh kecanggihan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Nah, sebelum memasuki materi, perkenalkan dulu, nama saya Volimetia Sela. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 2A. NIM saya 1911110077. Langsung saja, saya akan menjelaskan beberapa materi dari kelompok 1, 2, dan 3 yang bersumber dari buku Syekh Mana Al-Katan yang berjudul Sejarah Legislasi Hukum Islam. Materi yang pertama yaitu definisi syariat, fikih, dan permasalahannya. Nah, poinnya yang pertama yaitu definisi tarik tasyrik dan definisi ilmu tarik tasyrik. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu tarik tasyrik. Tarik tasyrik adalah disiplin ilmu yang dekat kaitannya dengan ilmu fikih maupun usul fikih. Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum syariah. Nah, dalam hal ini penetapan hukum atau suatu masalah yang terjadi pada periode Rasulullah adalah tidak sama atau memungkinkan. Sebenarnya ruang lingkup tarik tasyrik itu terbatas pada keadaan perundang-undangan Islam dari zaman ke zaman yang dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman berikutnya. Nah, yang ditinjau dari sudut pertumbuhan perundang-undangan Islam. Kajian tarik tasyrik juga berkembang mencakup pemikiran, gagasan, dan ijtihad ulama pada waktu selanjutnya, yaitu pengertian ilmu tarik. Nah, tarik itu berarti ketentuan waktu, sebagaimana disebutkan arokah, al-kitabah, arokahu, dan arokahu maksudnya adalah wakotahu, yaitu menjelaskan waktunya. Nah, pengertian ilmu tarik adalah ilmu yang mempelajari tentang kisah-kisah waktu terjadinya peristiwa penting yang terjadi padanya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu pengertian kanun atau undang-undang. Nah, kanun itu diartikan dengan sekumpulan prinsip, asas, dan aturan yang diciptakan manusia
untuk mengatur semua individu dalam sebuah masyarakat supaya tercipta kehidupan yang baik dari segi sosial maupun ekonomi, terbentuknya kemakmuran masyarakat, serta terpenuhnya hak-hak mereka. Pengarang kitab Al-Kamus berkata, syariat adalah apa saja yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Dan Ar-Raghib berkata, asyar'u adalah jalan yang terang, maka dikatakan, aku arahkan dia kepada jalan yang terang. Dan kata asyar'u adalah masdar, yang kemudian kata ini digunakan untuk mengistilahkan suatu jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh diistilahkan dengan syar'u dan syariah, yang kemudian dua istilah ini digunakan untuk menamai jalan atau aturan ilahi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara syariat samawi dan undang-undang positif buatan manusia. Nah, yang pertama yaitu undang-undang positif adalah aturan bagi manusia yang merupakan hasil karangan mereka sendiri, maka tidak layak jika ia disandingkan atau dibanding-bandingkan dengan syariat samawi yang turun dari sisi Allah. Nah, yang kedua yaitu manusia adalah yang membuat undang-undang positif, maka sudah pasti mereka membuatnya sesuai keinginan dan kecenderungan hawa nafsu mereka. Setinggi apapun tingkat kecerdasan dan keilmuan manusia, tidak akan mampu menguasai perkara-perkara secara sempurna dan menyeluruh. Oleh sebab itu, undang-undang buatan manusia sangat rentan untuk berganti dan berubah-ubah. Ini merupakan bukti adanya ketidakstabilan neraca kehidupan manusia, serta ketidakjelasan dalam menilai kebaikan ataupun keburukan. Sebagaimana dia juga tahu apa saja yang dapat mewujudkan kebaikan dunia dan akhirat bagi mereka. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 14 yang artinya, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan, dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Nah, setelah peristiwa hijrah di dalam kota Madinah terkumpul beberapa kelompok, diantaranya 1. Kaum muhajirin, yaitu mereka yang berhijrah dari kota Mekah dan meninggalkan segenap keluarganya yang masih dalam keadaan musyrik. Kemudian yang kedua yaitu kaum Ansor, yaitu mereka yang membaiat Rasulullah SAW dan melindungi serta menolong beliau dari Aus dan Khazraj. Pada saat itu, peperangan klasik nan dahsyat bergejolak antara kaum Aus dan kaum Khazraj yang dampaknya masih membekas di dalam jiwa. Kemudian yang ketiga yaitu sekumpulan manusia yang memiliki jiwa yang sakit, yaitu mereka yang menampakkan kepatuhan terhadap Islam dan tunduk pada kendali kekuasaannya, tetapi mereka di dalam hati menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Islam.
dan mereka adalah kaum munafik. Kemudian yang keempat yaitu orang-orang Yahudi yang merupakan pribumi kota Yatsrib. Mereka telah membaca beberapa kitab suci dan bahkan menyaksikan kabar tentang akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Namun mereka enggan untuk taat kepada beliau karena mereka menginginkan agar agama mereka eksis dan selalu memimpin dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 89 yang artinya, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar kepadanya. Selanjutnya poinnya yaitu hubungan antara penetapan hukum fase Mekah dan Madinah. Imam Asy-Syatibi berkata, surat-surat yang diturunkan di Madinah semestinya sejalur dengan surat-surat yang diturunkan di Mekah, sebagaimana surat-surat yang diturunkan di Mekah semestinya sejalur dengan surat-surat yang diturunkan di Mekah juga. Begitu juga dengan surat-surat yang diturunkan di Madinah. Nah, contoh utama untuk masalah ini adalah pokok syariat, di mana ia diturunkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik dan memperbaiki sebagian ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, surat yang pertama kali diturunkan kepada beliau adalah surat Al-Baqarah. Surat inilah yang menetapkan prinsip-prinsip ketakwaan yang dibangun di atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalam surat Al-An'am, di mana surat Al-An'am ini mencakup pembahasan tentang macam-macam perilaku manusia secara global, meskipun perincian dari prinsip-prinsip tersebut terdapat pada surat-surat lainnya. Nah, seperti ibadah-ibadah yang menjadi tiang pokok dalam agama Islam dan kebiasaan sehari-hari yang mencakup makanan, minuman, dan yang semisalnya dengannya. Begitu juga interaksi sesama manusia yang mencakup jual beli, pernikahan, dan yang berkaitan dengannya, serta perdata yang mencakup muamalah riba dan lainnya. Poin selanjutnya yaitu ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Ia menyeru kepada jihad dan mencari kesyahidan di jalan Allah. Ia juga memperinci pokok-pokok syariat, menetapkan prinsip-prinsip kemasyarakatan, menjelaskan ikatan kekeluargaan dan hubungan pribadi anggota masyarakat, bahkan hubungan antara seluruh penduduk bumi. Sebagaimana ia juga membongkar karakter orang-orang munafik dan menyingkap pola pikir mereka. Nah, inilah karakter umum dari ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah. Dalam menggolongkan surat
kepada Makkiyah maupun Madaniyah terdapat 3 pendapat ulama. 1. Dilihat dari segi waktu turunnya surat. Yang kedua, dilihat dari segi tempat turunnya surat. Dan yang ketiga, yaitu dilihat dari segi objek bicara. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Makkiyah. Yang pertama, menyeru kepada tauhid dan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan prinsip-prinsip umum syariat dan norma-norma yang menopang berdirinya masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menyebutkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai peringatan bagi mereka. Kemudian yang keempat yaitu ayat-ayatnya pendek, disertai lafal-lafal yang kuat dan ungkapan yang singkat. Kemudian poin selanjutnya yaitu ciri-ciri Madaniyah. Yang pertama, menjelaskan perincian ibadah, muamalah, hukuman, warisan, keutamaan jihad, peraturan dalam rumah tangga, hubungan antar masyarakat dan antar negara, prinsip dalam berhukum, dan penetapan syariat. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan pesan kepada ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, dan mengajak mereka untuk memeluk Islam dan menjelaskan penyimpangan mereka dari ajaran Al-Quran dan penolakan mereka terhadap kebenaran serta penentangan mereka terhadap ajaran yang diturunkan disebabkan oleh kedurhakaan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu membongkar seluk-beluk dan karakter orang-orang munafik, menghilangkan tabir yang menutupi keburukan yang tersembunyi pada diri mereka, dan menjelaskan bahwa mereka terhadap agama ini. Kemudian yang keempat yaitu memiliki ayat-ayat dan waqaf yang panjang, di mana ayat-ayat tersebut syarat dengan hukum syar'i dan menjelaskan tujuan serta target yang ingin dicapai oleh syariat. Nah, itu tadi penjelasan dari materi kelompok 2. Kemudian materi kelompok 3 yaitu gaya bahasa Al-Quran dalam memerintah dan memberi pilihan serta metode dalam menjelaskan hukum. Hukum taklifi terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Pembagian ini didasarkan pada realita bahwa pembicaraan seseorang kepada orang lain mencakup 2 kemungkinan, yaitu tuntutan atau pilihan. Syekh Al-Qudari dalam kitabnya yang berjudul Tarik At-Tashri' Al-Islami telah meringkas metode-metode Al-Quran. Yang pertama yaitu metode Al-Quran dalam meminta untuk mengerjakan perbuatan. Poinnya 1. Kalimat perintah yang jelas. Kedua, Al-Quran mengabarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh hamba Allah. Yang ketiga, Al-Quran mengabarkan bahwa amalan
tertentu diwajibkan bagi seluruh manusia atau bagi sebagian kelompok dari mereka saja. Keempat, Al-Quran mengabarkan bahwa perintah untuk beramal ditujukan kepada kelompok tertentu. Yang kelima, wasiat untuk mengerjakan suatu amalan. Yang keenam, mengantar perbuatan yang diminta kepada tuntutan dari perbuatan tersebut. Yang ketujuh, Al-Quran meminta untuk mengerjakan suatu amalan dengan bentuk perintah yang berupa fi'il amr atau kata perintah atau fi'il mudhari yang bersambung dengan huruf lam amr. Yang kedelapan, Al-Quran mengungkapkan kewajiban amalan tertentu. Yang kesembilan, Al-Quran menyebutkan amalan sebagai jawaban untuk syarat tertentu pada sebagian tempat. Kemudian, metode Al-Quran dalam meminta untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Poin yang pertama yaitu kalimat larangan yang jelas. Kedua, menunjukkan keharaman sesuatu. Yang ketiga, menunjukkan ketidakhalalan sesuatu. Yang keempat, larangan yang berbentuk fi'il mudhari yang didahului oleh lam nahiyah atau fi'il amr yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan sesuatu seperti tinggalkanlah, biarkanlah, dan jauhilah. Yang kelima, meniadakan kebaikan pada perbuatan tertentu. Keenam, meniadakan terjadinya perbuatan. Ketujuh, menyebutkan perbuatan disertai akibat darinya yang berupa dosa. Kemudian yang keempat yaitu metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Poinnya yang pertama yaitu sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum turun dengan format paten sehingga tidak ada lagi kesempatan di dalamnya untuk berijtihad. Yang kedua, metode penjelasan hukum di dalam Al-Quran tidak sama seperti cara penjelasan dalam undang-undang positif, yang mana caranya adalah dengan menyebutkan perintah dan larangan yang lepas dari motivasi dan ancaman. Ketiga, dalam memaparkan ayat-ayat hukum Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab karangan pada umumnya yang menyebutkan berbagai hukum dalam satu permasalahan di satu tempat dan tidak mengulanginya di tempat-tempat lainnya, meskipun pembicaraan hukum tersebut masih dibutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu mayoritas hukum dalam Al-Quran turun secara global. Hal ini memberikan isyarat tentang tujuan-tujuan penetapan syariat dan prinsip-prinsip agama yang komprehensif. Baiklah, sekian penjelasan penyampaian materi dari saya.
Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.